Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Motor bakar diesel atau mesin diesel tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Berbeda dengan motor bakar bensin yang menggunakan percikan api dari busi untuk melakukan proses pembakarannya. Motor bakar diesel menggunakan panas kompresi atau tekanan yang tinggi untuk melakukan proses pembakaran pada ruang pembakaran untuk menggerakkan piston. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andrian Saputra dengan NPM 221407194 dari jurusan Teknik Pertanian TEP B Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membawakan topik sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu Dr. Mareli Telaumbanua, STP MSc. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian atau apa itu sistem penyaluran. Sistem penyaluran bahan bakar adalah sistem penyimpanan dan penyuplaian bahan bakar ke silinder mesin dalam bentuk campuran yang mudah terbakar. Campuran antara bahan bakar dengan udara harus pada perbandingan dan jumlah yang tepat pada kondisi pengoperasiannya. Nah, sebelum kita masuk ke sistem penyalurannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagian-bagian pada sistem penyaluran motor diesel. Yang pertama adalah tangki bahan bakar, yaitu tentu saja untuk menampung atau sebagai tempat bahan bakar, yang pada kasus ini pada motor diesel adalah solar. Yang kedua adalah saringan. Saringan pada motor diesel terdiri dari beberapa saringan yang fungsinya sama, yaitu menyaring atau membersihkan bahan bakar. Yang ketiga adalah pompa penyalur tekanan rendah, yaitu mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa tekanan tinggi agar pompa tekanan tinggi selalu terisi bahan bakar dalam segala keadaan operasi. Yang keempat, pompa tekanan tinggi. Sistem pompa pribadi hanya menggunakan satu pompa untuk tiap silindernya, sedangkan sistem distribusi dan akumulator masing-masing hanya satu pompa untuk melayani semua penyemprotan yang ada di tiap silinder. Yang kelima, gearfornor, yaitu alat untuk mengatur putaran mesin supaya tetap konstan meskipun bebannya berubah. Nah, di sini kita sebelum memasuki pada sistem penyaluran bahan bakar, kita harus tahu sistem penyaluran itu untuk membawa bahan bakar ke tempat pembakaran. Nah, jumlah bahan bakar yang dibakar di dalam engine berhubungan langsung terhadap jumlah horsepower dan torque yang diperlukan. Secara umum, bertambah banyak bahan bakar yang diterima engine, maka bertambah torque yang tersedia pada flywheel. Sederhananya, semakin banyak bahan bakar yang masuk ke engine itu, maka tenaga yang akan dikeluarkan oleh mesin diesel akan semakin kuat. Selanjutnya, sistem bahan bakar memberikan bahan bakar yang bersih pada saat yang tepat dan pada jumlah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan horsepower yang diperlukan. Komponen sistem bahan bakar menyesuaikan kebutuhan bahan bakar yang diberikan untuk memenuhi jumlah horsepower dengan merubah atau mengatur jumlah bahan bakar dan waktu yang tepat untuk diinjeksikan. Jadi dia akan secara teratur beberapa detik sekali akan menginjeksikan bahan bakar pada ruang pembakaran. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana itu sistem penyaluran bahan bakar solar yang terjadi pada mesin atau motor bakar diesel. Nah, pada gambar ini adalah sistem penyaluran dasar yang terjadi pada semua mesin atau motor bakar diesel, yang dimana sistem-sistem penyaluran ini dapat kita jumpai seperti pada mobil-mobil berat seperti mobil truk dan lain-lain.
Nah, sepertinya di sini saya akan menjelaskan gambar yang di bawah terlebih dahulu. Pertama-tama di sini adalah komponen utamanya, yaitu fuel tank atau tangki bahan bakar, di mana bahan bakar terletak di sini, di mana dalam kasus ini bahan bakarnya adalah solar karena dia adalah mesin diesel atau motor bakar diesel. Ketika mesin atau engine dihidupkan, fuel atau bahan bakar akan mengalir ke sini menuju gauge filter dan pumping pump. Nah, di gauge filter ini dia akan mengalami penyaringan. Sebenarnya dia di sini sudah mengalami penyaringan tetapi secara kasar, tetapi di gauge filter ini dia akan disaring kembali secara halus. Di pumping pump ini digunakan untuk manual apabila engine mogok atau rusak. Kemudian fuel atau bahan bakar yang sudah disaring di gas filter tadi akan di-delivery atau dialirkan menuju fuel filter oleh heat pump. Nah, bahan bakar solar tadi akan mengalir ke sini. Di sini di tengah ini ada katup dari baut seperti itu, katup bukan baut sih. Di fuel filter ini bahan bakar akan disaring dan dibersihkan dari kotoran atau kontaminan-kontaminan yang lain, sehingga nanti bahan bakar yang dialirkan menuju FIP ini dalam keadaan bersih. Karena jika bahan bakar ada kotoran atau kontaminan, contohnya seperti air gitu, maka nozzle ini tidak akan dapat menyemprotkan bahan bakar dengan sempurna pada ruang pembakaran, sehingga pembakaran yang terjadi tidak akan sempurna dan tenaga yang didapatkan oleh mesin atau engine akan berkurang. Kemudian setelah bahan bakar sudah difilter atau disaring, dia akan dialirkan menuju FIP. Nah, di dekat FIP ini ada governor. Governor ini bertugas untuk mengatur fuel atau bahan bakar yang akan diinjeksikan menuju nozzle oleh injektor sesuai dengan keinginan operator. Nah, FIP ini terdapat 6 buah. Di sini ada holder dan di sini ada pleasure. Nah, pleasure ini dia akan melakukan gaya berputar dan kemudian berubah menjadi gaya naik turun sehingga akan menghasilkan tekanan. Nah, tekanan dari bahan bakar tadi akan diinjeksikan menuju nozzle. Nah, nozzle ini adalah komponen yang berguna untuk menyemprotkan bahan bakar solar pada mesin diesel menuju ruang pembakaran. Nah, di sini sebenarnya ada 6 karena di sini cuma gambar atau animasi, jadi cuma diperlihatkan satu. Sesuai dengan FIP yang ada di sini, ini ada 6 nih menuju ke nozzle semua. Kemudian dari sisa bahan bakar yang ada akan di return atau dikembalikan menuju fuel tank. Kenapa dia dikembalikan? Karena solar itu adalah bahan bakar yang memiliki sifat sebagai oli juga atau sebagai pelumas. Nah, pada pleasure ini tadi sebenarnya solar itu juga melumasi di sini sehingga pleasure itu dapat bekerja dengan baik atau melakukan gaya naik turun dengan baik karena adanya pelumas. Di sini juga terjadi overload sehingga bahan bakar tadi akan dikembalikan ke fuel tank atau ke tangki bahan bakar. Nah, kemudian di gambar kedua ini sebenarnya hampir sama, malahan sama dengan gambar yang pertama dan lebih mudah dipahami karena sudah ada keterangannya, yaitu pompa dan penyalur bahan bakar. Terdiri dari nomor 1 ada full tank atau tangki bahan bakar. Ketika engine dihidupkan, dia akan dialirkan menuju ke keterangan nomor 2 yaitu fuel filter adalah saringan bahan bakar. Nah, kenapa dia harus disaring? Karena jika
ada kontaminan atau kotoran seperti air itu, dia akan menghambat kerja engine, bahkan bisa jadi mengakibatkan korosi, dan itu akan merusak mesin. Nah, setelah difilter atau disaring, dia akan mengalir menuju ke keterangan nomor 3, yaitu transfer pump atau pompa bahan bakar. Kemudian bahan bakar akan dipompa menuju ke nomor 2, yaitu fuel filter kembali atau saringan bahan bakar. Jadi dia benar-benar bahan bakar bensin atau solar ini harus bersih ketika dia memasuki FIP dan akan diantarkan ke nozzle. Jadi tidak ada lagi kotoran yang terikut atau terangkat mengikuti bahan bakar. Kemudian di sini dia akan bertemu keterangan nomor 9, yaitu low pressure fuel lines. Kemudian dia akan bahan bakar atau fuel akan dialirkan menuju FIP atau nomor 6, yang jika di sini adalah timing advance Mersheim. Di sini ada nomor 4 yaitu injection pump atau pompa injeksi. Ini sebenarnya dia hampir sama dengan timing advance mechanism, atau jika di sini adalah FIP, yaitu dia akan melakukan gaya atau tekanan untuk menginjeksikan bahan bakar menuju ke nozzle. Nah, di sini ada nomor 5 dan 7. Nomor 5 itu adalah governor dan full ratio control. Nah, nomor 5 dan 7 ini dia akan mengatur FIP bahan bakar yang akan dialirkan menuju ke nozzle sesuai dengan injektor sesuai dengan perintah operator. Nah, bahan bakar yang sudah melakukan ditekan tadi akan naik menuju ke nomor 10, yang sebenarnya di sini adalah nozzle tapi tidak ada keterangannya. Baiklah, demikianlah sistem penyaluran pada motor bakar diesel, dan materi selanjutnya adalah macam-macam sistem penyaluran bahan bakar diesel. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya adalah topik ini, sistem penyaluran bahan bakar yang banyak dipakai pada motor diesel. Ada 3 macam, yaitu sebenarnya masih ada banyak lagi sistem penyaluran bahan bakar diesel, tetapi dasar dari sistem penyaluran itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu sistem pompa pribadi. Sistem pompa pribadi ini atau sering disebut full injection system adalah bagian terpenting dalam motor diesel karena mengatur penyemprotan bahan bakar ke dalam bahan bakar bensin. Sama sebenarnya semuanya. Di mana di sini terdapat 2 jenis utama sistem pompa pribadi, yaitu pompa injeksi mekanis dan pompa injeksi elektronik. Pompa ini bertugas mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan mesin sehingga menciptakan pembakaran yang efisien. Nah, yang berikutnya adalah sistem distribusi atau biasa disebut full distribution system, di mana sistem distribusi ini adalah sistem yang komponennya mengarahkan bahan bakar dari pompa injeksi ke setiap silinder mesin. Dan biasanya sistem distribusi pada motor diesel menggunakan pipa-pipa dan nozzle untuk mengirimkan bahan bakar ke masing-masing silinder sesuai dengan urutan pembakaran yang tepat. Dan kemudian yang ketiga adalah sistem akumulator atau baterai system, di mana di sistem akumulator ini adalah sistem listrik pada motor diesel yang menyediakan tenaga untuk memulai mesin dengan menggunakan motor starter seperti motor-motor saat ini. Nah, kemudian mesin diesel memerlukan daya starter yang tinggi untuk menggerakkan komponen internal, dan akumulator menyimpan energi listrik yang dibutuhkan untuk memulai mesin tersebut. Tadi adalah pembahasan tentang sistem akumulator.
Nah, tadi itu kita sudah membahas bagaimana mekanisme sistem penyaluran bahan bakar solar pada mesin atau motor bakar diesel, di mana tadi dijelaskan bahwa jika bahan bakar itu terdapat kontaminan atau kotoran saja sudah bisa menyebabkan masalah pada kerja engine. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana masalah umum dalam sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama adalah terjadinya kebocoran. Salah satu masalah yang paling umum adalah terjadinya kebocoran di sistem bahan bakar. Yang kedua adalah kerusakan pompa. Pompa yang bermasalah atau rusak dapat mengurangi kemampuan sistem dalam menyalurkan bahan bakar dengan baik. Kemudian masalah umum yang ketiga adalah kesalahan pengelolaan dan pemeliharaan, dan yaitu penggunaan dan pemeliharaan yang tidak benar juga dapat membahayakan semua orang yang terlibat dalam pemakaian sistem penyaluran bahan bakar. Contohnya seperti kita jarang mengganti oli pada motor, dan kemudian kita melakukan servis motor yang asal-asalan dan lain-lain. Baiklah, yang berikutnya adalah yang terakhir, yaitu perawatan sistem penyaluran. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana sedikit solusi untuk menghindari masalah umum yang terjadi pada sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama adalah memantau kualitas bahan bakar, yaitu dengan memeriksa kualitas bahan bakar secara rutin akan membantu menciptakan kondisi yang ideal dalam sistem penyaluran bahan bakar, di mana pada sistem penyaluran bahan bakar diesel, yaitu bahan bakar yang umum digunakan adalah solar, karena mesin diesel itu biasanya adalah mesin-mesin berat sehingga yang cocok adalah bahan bakar solar. Kemudian adalah membersihkan filter. Membersihkan atau mengganti filter secara berskala akan membantu menjaga kualitas dan kebersihan bahan bakar yang disalurkan. Di mana tadi kita tahu bahwa fungsi filter dalam sistem penyaluran bahan bakar itu sangat penting, sehingga kita perlu mengganti atau membersihkan filter-filter yang ada pada sistem penyaluran. Yang ketiga adalah merawat pompa secara teratur, sangat penting untuk memastikan kemampuan dan keberhasilan sistem dalam menyalurkan bahan bakar. Nah, demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan jika ada kesalahan kata juga saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.